Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang luar biasa. Terima kasih nih atas kehadirannya untuk perkuliahan supervisi pendidikan Pak Muhammad Gali, Pak Muhammad Khairul, Pak Arbian, Bu Yuliawati, Sri Evi, Noperawati, Helvi, Novita, Neneng, Mutmainah. Terima kasih nih. Mau disampaikan pada teman-teman yang lain untuk bisa lebih aktif lagi ya untuk perkuliahannya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya, inovasi pembelajaran sebentar saya. Nah, ini nih, sudah terlihatkah? Belum ya? Bentar, Sudah, Pak. salah, bukan yang ini. Ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Baik, teman-teman semuanya, kita mulai untuk pembahasan untuk mata kuliah supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ya, untuk pembahasan sekarang ini kita membahas tentang bahan dan alat supervisi pendidikan. Bahan dan alat. Bahan-bahan itu kan artinya ya bahan-bahan ya. Kalau kita mau masak juga kan ada bahan-bahannya. Mau masak apa ayam goreng, semuanya kan pasti ada bahan-bahannya. Kemudian ada alat-alatnya juga, alat-alat yang bisa kita gunakan untuk memasak. Nah, ini ternyata di dalam supervisi juga, supervisi pendidikan ada bahan-bahan dan alat-alatnya dalam proses supervisi pendidikan tersebut. Gitu ya. Kita akan membahas tentang bahan dan alat supervisi pendidikan. Oke, sebentar. Nah, pertama, apa saja sih bahan-bahan yang kita butuhkan dalam proses supervisi pendidikan? Kalau supervisi pendidikan itu kemarin kita mengartikan sebagai sebuah proses pengawasan yang dilakukan terhadap guru ya atau pengajar, di mana tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja. Itu supervisi pendidikan. Nama lainnya adalah supervisor. Kan di perusahaan juga ada istilahnya supervisor apa namanya itu divisi ya atau supervisornya. Tujuannya untuk mengawasi kinerja. Nanti dari supervisi ini yang dilakukan oleh supervisor, dia akan laporan kepada atasannya, pada siapa? Kepada manajer. Kan levelnya kan ada operator, ada staff, terus ada supervisor, atasnya lagi ada manajer, atasnya lagi ada senior manager, ada general manager, terus ada direktur, presiden direktur. Nah, itu hierarkinya di dalam organisasi. Begitupun dalam pendidikan. Pendidikan juga sama, ada hierarkinya dari apa guru sebagai eksekutor, sebagai pelaksana di lapangan, kemudian disupervisi. Nah, gitu ya gambarannya. Apa saja yang dibutuhkan, dokumen-dokumennya, dokumen administrasi, satu program
program tahunan, program tahunan, rencana kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun, 1 tahun ajaran, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia gurunya yang memang mengajar di situ ya, yang bentar ya, oke, sambil. Jadi selama 1 tahun tuh dia kegiatan belajar mengajarnya apa saja, gitu. Rencana kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun kira-kira ada yang pernah membuat nggak teman-teman? Belum ya? Jadi kalau kita mau membuat rencana program tahunan itu harus harus jelas. Kayak misalnya tujuan tujuan pembelajarannya itu seperti apa, misalnya selama 1 tahun. Jadi dari tiap bulan itu misalnya apa saja sih sebenarnya kalau dalam dalam rencana tahunan itu, misalnya, nah, ya nanti teman-teman kalau misalnya ada pernah punya pengalaman boleh ya. Misalnya bulannya bulan apa, ya kan? Januari tiap-tiap semester kan ganjil genap. Katakan misalnya bulan Januari, 1 bulan dulu deh, bulan. Terus yang kedua misalnya materi pokoknya itu apa. Terus baru setelah itu berkaitan dengan metodenya, ya metode pembelajarannya seperti apa. Semuanya pembelajarannya seperti apa. Ada, kalau metode pembelajaran itu kan banyak ya teman-teman, ada diskusi, diskusi terus apa lagi teman-teman metode pembelajaran yang difahami, yang dimengerti. Diskusi, ada presentasi, ya. Terus apa lagi kira-kira? Teman-teman kalau ngajar apa saja metodenya? Yuk, silakan. Apa saja? Metode demonstrasi, Pak. Demonstrasi, demonstrasi. Terus apa lagi? Yuk, apa lagi? Apa lagi? Tanya jawab. Ya, benar ya, tanya jawab. Ya. Tanya jawab. Apalagi teman-teman, banyak ya penggunaan ice breaking juga. Penggunaan ice breaking termasuk metode. Iya, termasuk metode. Karena ada langkah-langkah yang dilakukan. Terus apalagi tuh? Role play. Role play. Itu termasuk metode juga. Apalagi teman-teman, simulasi, praktik misalnya, praktikum ya. Termasuk metode-metode. Apalagi outdoor. Yang outdoor, kegiatan di luar misalnya, termasuk eh, metode-metode yang bisa digunakan misalnya selama 1 tahun. Jadi teman-teman harus paham nih poin-poinnya ketika akan membuat sebuah program tahunan. Jadi jelas istilahnya tuh kita bergerak seperti sebuah peta, seperti ada petanya program tahunan tuh, membuat peta, ini peta. Jadi nggak pusing lagi besok bulan apa harus ngajarin apa. Jadi semuanya semua Pak, serba tertata. Pak, Pak, mohon Pak, itu tulisan yang warna biru kurang jelas. Yang jelas ya. Boleh di gambarnya, Pak? Gambar Bapak, Nah, tolong. yang biru kurang jelas, saudara-saudara. Kita rubah dulu. Jadi warna merah. Wing. Nah, apakah sudah jelas? Ditutupi sama gambar boneka, Pak. Tertutupi sama gambar boneka. Luar biasa nih boneka. Bentar ya.
Bonekanya posisi di mana? Itu bapak, bapak, maksudnya gambar bapaknya nutupin. Oke, baik, baik. Sudah kelihatan, Pak. Sekarang udah. Sudah, Pak, sudah kelihatan. Nah, sudah oke kah? Sebentar, Pak, saya mau menulis dulu yang merahnya, Pak. Bentar, bentar ya. Saya juga lagi ini nih ngatur-ngatur dulu. Gini gimana? Masih ketutupan? Sudah, Pak, sudah nggak kelihatan lagi. Kelihatan, kelihatan. Udah kelihatan ya. Nah ini nih. Oke lanjut ya teman-teman. Nah, program tahunan ini penting. Jadi kalau kita mau membuat, walaupun ada RPP ya, ada silabus dan seterusnya. Tapi kalau saya sih lebih senang kalau kita mau membuat sebuah program ajar itu ya selama 1 tahun gitu ya. Jadi semuanya serba terencana, semuanya terarah. Ada peta yang akan kita jalani nih, gitu. Misalnya Bapak Ibu ngajar di kelas 4. Jadi kita itu udah visioner. Visi itu kan apa ya? Seperti di otak itu sudah ada bayangan. Oh ini bulan ini kita mau ngajar apa, bulan kedua mau ngajar apa, bulan ketiga metode itu kayak dibayangin dulu, jelas di otak. Sehingga nanti apa ya? Semuanya terukur terarah. Itulah namanya visualisasi. Kenapa ini perlu dilakukan? Biar kita itu nggak ngelantur kemana-mana. Ini tentang program tahunan, gitu ya. Apakah bisa difahami? Silang. Oke, lanjut ya, teman-teman. Berikutnya adalah tentang silabus. Pedoman dalam menyusun kegiatan belajar untuk sebuah mata pelajaran. Nah, teman-teman sudah sering ya apa berkaitan dengan silabus. Apa aja yang ada dalam silabus teman-teman? Komponen-komponen yang ada dalam silabus. Ini komponen-komponennya. Jadi teman-teman itu harus belajar membuat silabus. Jadi silabusnya bukan hanya dari internet, bukan hanya yang udah ada, perlu ada kreasi-kreasi sendiri. Sehingga nanti ketika mengajar itu benar-benar ada rootnya, itu silabus. Apa itu silabus teman-teman? Ada yang tahu silabus? Rencana ya, rencana pembelajaran. Apa aja dalam silabus? Misalnya ada identitas. Wah, warnanya ini lagi. Ada ya, identitas mata pelajaran. Ya, itu silabus. Yang kedua apa lagi? Eh, kalau yang di Merdeka Belajar apa aja teman-teman? Modul ajar ya? Bener nggak? Ya, misalnya ini secara umum saja ya. Ada Pak, capaian. ya kompetensi inti gitu ya, capaian pembelajaran, kompetensi dasar, ya apapun namanya sebenarnya pada intinya sama aja sih, cuman perbedaan ini saja, materi, ya kan, alokasi waktu, kegiatannya, kegiatan belajar, sumber referensi, sumber atau referensi. Nah ini ya, jadi silabus itu mencakup intinya kalau program tahunan itu berisi tentang program yang dijalankan selama 1 tahun, gitu kan.
Nah, kalau silabus itu fokus kepada materi apa yang akan diajarkan secara teknis. Artinya secara lebih detail silabus-silabusnya apa. Itu ya kalau bedanya program tahunan sama sama silabus teman-teman. Nah, berikutnya adalah ya kurang besar. Ah, Allah. Berikutnya adalah rencana pembelajaran panduan guru dalam mengajar di kelas, gitu ya RPP silabus ya katakan itu sama lah bagian dari administrasi dokumen-dokumen dari administrasi termasuk daftar nilai. Pokoknya semua administrasi yang ada dalam proses pembelajaran itu harus dihadirkan. Ini namanya dokumen administrasi. Jadi sebelum dilakukan supervisi, ini semua harus lengkap secara administrasi sehingga nanti pada saat proses penilaian semuanya mudah gitu ya. Ini tentang dokumen administrasi. Oke, saya hapus. Berikutnya, berikutnya tentang instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi apa saja? Pertama, pedoman 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 observasi. Pedoman observasinya apa saja nih SOP-nya digunakan untuk memantau proses belajar mengajar dengan skala penilaian yang terstruktur, ya. Terus apa lagi? Pedoman wawancara untuk mengumpulkan informasi tambahan dari guru dan siswa mengenai proses pembelajaran. Ada ada jadi instrumen-instrumen itu kayak semacam apa ya SOP-nya lah gitu ya. Itu instrumen. Harus ada pedoman observasi. Jadi kalau misalnya tata caranya lah step by stepnya kalau misalnya mau melakukan observasi ke kelas itu kita sebagai seorang supervisornya barangkali yang jadi kepala sekolah yang mengawasi para guru itu harus ada SOP-nya yang kita jalankan pertama, kedua, ketiga. Termasuk juga wawancara yang kalau kita mau wawancara itu kan ada wawancara formal, ada wawancara informal. Kalau wawancara formal berarti kita ngobrol gitu ya sama guru-guru tersebut yang benar-benar menanyakan secara formal, bahasanya juga formal. Kalau informal, berarti ya pada saat kita lagi ketemu ngobrol itu termasuk ke dalam informal. Tapi semuanya ada wawancaranya, ada SOP-nya. SOP itulah yang dimaksud dengan instrumen evaluasi. Yang ketiga adalah daftar cek atau daftar kendali. Jadi segala sesuatu itu harus ada ini ya cek sheet atau daftar cek. Coba kalau misalnya teman-teman mau beli barang gitu ya, tapi tanpa di checklist terlebih dahulu, pasti teman-teman akan susah gitu ya buat belinya atau agak agak lupa gitu ya. Itu namanya daftar daftar cek atau check sheet atau kendali. Oke, itu instrumen-instrumennya. Terus apa lagi? Apalagi bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu referensi dan sumber belajar. Apakah ada buku-buku ajar misalnya, apakah modul, apakah jurnal-jurnal yang mendukung dalam proses pembelajaran itu harus disertakan. Nah, bahan-bahan inilah yang nanti yang akan memudahkan di dalam proses evaluasi, dalam dalam proses supervisi. Jadi yang namanya kepala juga akan mudah dan kita pun akan mudah ketika ada pertanyaan, kita akan mudah dengan menjawabnya, gitu ya. Itu namanya bahan-bahan di dalam supervisi pendidikan. Kenapa bahan penting? Karena kalau nggak ada bahan, bagaimana mungkin kita bisa
masak 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 ini apa ayam misalnya ayam goreng. Kita pengen nih makan ayam goreng yang enak, yang lezat, yang bergizi. Nah, berarti kan harus ada bahan-bahannya. Jadi yang namanya ayam goreng yang lezat dan bergizi itu adalah hasil dari proses penggorengan, hasil dari proses yang namanya masak. Begitupun dalam supervisi pendidikan. Agar bisa menjadi guru yang oke, yang bermutu, yang enak ketika mengajar, maka perlu bahan-bahan selain tentang kompetensi dia juga. Nah, jadi bahan-bahan inilah balik lagi kan supervisi itu adalah untuk mengimprovement, untuk mengembangkan. Yang namanya mengembangkan itu ada yang perlu ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dihilangkan. Sama kayak masak. Ini kurang asin, ini terlalu manis, ini dikurangi nih, eh, perlu ditambah apa namanya itu, perlu ditambah air misalnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan filosofi dari bahan-bahan. Nah, inilah bahan-bahan ini yang paling utama. Apakah ada bahan-bahan yang lain? Tentu ada. Banyak ya bahan-bahan yang lain yang bisa digunakan dalam proses supervisi, tapi paling tidak inilah yang utama gitu. Yang utama kejelasan sih sebenarnya. Kejelasan dari yang namanya orang mau menilai kan berarti perlu ada kejelasan dari referensinya, dari administrasinya, gitu kan. Kehadiran orangnya itu namanya kesiapan. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Yuk, ada yang mau bertanya diskusi? Apakah cukup jelas? Silahkan tulis di chat. Jelas atau belum? Kan. Kalau belum, belum. Kalau jelas, jelas. Silahkan di chat dulu nih. Saya ingin tahu keaktifannya juga walaupun nggak on cam, tapi saya ingin memastikan semuanya merespon. Itu penting juga nih. Ini 3 orang yang respon. Muhammad Khairul, Bu Saptaria, Neneng, Bu Arbia, Pak Arbiansyah, Pak Irwan, Bas. Oke, harus jelas. Nah, teman-teman nanti selamat datang kepada Bu Nur Seha. Selamat datang, udah hilang lagi Bu Nur. Nah, selamat datang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Kemana aja, Bu? Ya Allah. Coba senyum dulu. Senyum dulu. Oke. Bu Irda juga ada. Selamat datang kami ucapkan. Pak Muhammad Khairul juga ada hadir. Wah, ternyata banyak yang hadir. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan kembali ya. Ini tentang bahan, ya tentang bahan. Kita lanjutkan kembali tentang alat pembinaan supervisi pendidikan. Alat, yang namanya alat kan sama ya. Jadi masak ya, masak ayam goreng. Kalau nggak ada pancinya gimana? Kan nggak bisa masak. Apakah bisa kita masak tanpa ada alatnya? Bisa nggak kira-kira? Masak air kan, masak air aja perlu ada alatnya, gitu ya. Jadi alat ini penting, alat. Begitupun dalam supervisi pendidikan perlu yang namanya alat, alatan yang digunakan sehingga hasil masak yang kita lakukan itu ya memang apa ya, udah sesuai gitu kan. Kan masak nasi
sama masak sayur sama goreng tepung kan beda alat-alatnya. Bahkan mungkin ada yang sama gitu ya. Rebus-rebusan, tapi pada intinya adalah beda. Kalau kita mau masak kan berarti alatnya beda-beda. Begitupun dalam supervisi pendidikan. Dalam rangka apa? Pembinaan. Ini saya sampaikan alat pembinaan supervisi pendidikan. Balik lagi, supervisi itu dilakukan pembinaan. Dan kita harus menyadari bahwa ternyata kita sebagai seorang guru itu pekerjaan kita, aktivitas kita, mengajar kita, membimbing anak-anak kita itu diawasi. Diawasi ini kompeten atau enggak. Makanya tuh yang sekarang viral itu yang daerah mana tuh? Kalimantan apa daerah Sumatera yang katanya dicubit atau apalah gitu terus dipolisikan. Kebetulan gurunya ini apa ya, karena nggak ingin memperpanjang urusan akhirnya minta maaf, dan minta maaf inilah sebagai bukti untuk sebagai bentuk pengakuan pelaporan kepada polisi gitu ya. Ya maksudnya apa ya, di satu sisi memang kita itu diawasi ya yang namanya menjadi seorang guru, tapi di satu sisi juga ya itu sudah menjadi tugas kita gitu ya untuk membimbing mengawasi. Tapi ya intinya seperti itulah gitu ya. Ternyata pengawasan itu nggak cuma dilakukan oleh kalau sekolah saja, pengawasan juga dilakukan oleh apa siswanya barangkali. Kalau menurut dia nggak sesuai atau merugikan, dia lapor sama orang tuanya, kemudian dilaporkan kembali. Nah itulah zaman sekarang ya. Jadi yang ngajar juga nggak terlalu tenang. Tapi yakinlah Bapak Ibu semuanya, niat kita lurus untuk mendidik mereka itu yang harus terus dijaga. Makanya memang mendidik di zaman sekarang itu tantangannya berat sekali. Karena kan ada istilah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena kan tantangannya berbeda. Kalau dulu kan yang namanya mendidik itu apa ya, penggaris. Mungkin mungkin ada beberapa yang mengalami penggaris di dipukulin gitu ya, dipukulin tuh ke badan ke kita. Karena takut akhirnya bisa gitu ya. Kalau dulu kan aman-aman saja. Kalau sekarang mungkin disenggol dikit udah laporan ke polisi. Nah, itulah zamannya sudah berbeda ya. Padahal kan mungkin hanya untuk menakut-nakuti saja. Tapi kalau saya memang eh, berpendapat dalam mendidik itu memang mendidiklah dari hati gitu. Karena kalau yang kita mendidik dari hati maka akan sampai ke hati juga. Nah itu. Jadi yang paling penting ketika teman-teman mengajar menjadi seorang guru itu sekarang luruskan niat ya. Luruskan niat itu bagaimana? Luruskan niat itu ya yang namanya mengajar, yang namanya mendidik itu eh, apa ya? Sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Nah, itu tuh. Luruskan niat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Karena kalau sudah sudah niatnya sudah bagus, bentar ya, teman-teman. Kalau niatnya sudah bagus, maka Tuhan akan meridhoi gitu ya. Itu pertama luruskan niat. Terus yang kedua bagaimana luruskan niat itu? Di dalamnya ketika berbicara tentang meluruskan niat, kita berbicara tentang bagaimana menghilangkan kebodohan dari anak didik kita. Itu namanya menghilangkan kebodohan itu dengan mengajar, membimbing, memberitahu, mengayomi gitu ya. Terus berikutnya bagaimana? Berikutnya yang kita gunakan adalah ingarso sung tulodo ing madyo maun karaso tuturi handayani. Ingarso sung di depan ingarso sung tulodo di depan memberikan contoh teladan, ing madyo maun karaso di tengah membangun kemauan, tuturi handayani di belakang mendorong, memotivasi. Itu filosofi Piaget Dewandoro. Nah, itu ya. Makanya nanti ketika mengajar, mengajar dari hati dengan meluruskan niat, sampai nanti teman-teman memberikan contoh
dan suatu kebanggaan tersendiri bisa berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa. Walaupun sekarang kan kita yang namanya dari kesejahteraan guru kan memang belum maksimal, belum bagus ya. Mudah-mudahan ke depan guru-guru Indonesia itu jauh lebih sejahtera. Lagi sekarang ada menteri baru ya, menterinya kementerian yang tadinya satu sekarang dipecah jadi tiga. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pendidikan tinggi gitu ya, sama kebudayaan. Nah, harapannya kalau dipecah seperti itu ada fokus tersendiri, apalagi sekarang yang menjadi menterinya Pak Prof. Abdul Muti itu tokoh Muhammadiyah yang saya kira sangat paham tentang dunia pendidikan. Maksudnya karena selama ini kan kayak Muhammadiyah juga dia concern di dalam ini dalam pendidikan gitu. Jadi harapannya nanti Indonesia pendidikannya jauh lebih baik lagi. Oke, teman-teman kita lanjutkan lagi. Sekarang masuk ke dalam alat pembinaan supervisi pendidikan. Jadi pada saat kita mau merekam, jadi ini di gambarannya kita menjadi seorang kepala sekolah gitu ya, yang mendidik, yang melakukan supervisi atau kita yang disupervisi. Pertama, alat perekam data. Nah, alat perekam data digunakan untuk mengumpulkan data objektif mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar, seperti video atau audio recording. Nah, kemarin itu kan saya melakukan melakukan penelitian tentang apa namanya itu, tentang hypnoteaching, di mana saya mengamati, saya melihat di kelas gitu ya, guru yang mengajar dengan metode hypnoteaching yang luar biasa, menggunakan metode hipnosis yang yang beliau ini mengajar dengan penuh happy, ceria, bisa motivasi. Nah itu, dan apa yang sering dia lakukan itu adalah video dia memvideokan aktivitas-aktivitasnya, dikasih musik dan diserahkan kepada orang tua. Ini kan bagian dari kinerja juga ya, oleh perekam data. Termasuk dalam proses supervisinya juga. Ya, barangkali perlu di audio recording. Tujuannya adalah ketika kita menjadi seorang supervisor pendidikan nanti atau kepala sekolah barangkali. Jadi eh, datanya itu terekam jelas. Kita berbicara apa sama si gurunya, guru menjawab apa. Itu yang dimaksud dengan alat perekam data. Jadi ada dua aspek ya. Aspek pertama pada saat kita ataupun kita disupervisi, ada rekamannya, ada evidence-nya, ada buktinya. Kemudian kita juga pada saat mengajar ada evidence juga atau bukti juga. Itu yang dimaksud dengan alat perekam data, alatnya ya. Yang kedua adalah format instrumen evaluasi terdiri dari format untuk kurikulum yang berbeda seperti kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 yang membantu dalam penilaian kinerja guru. Format instrumen supervisi itu kan berbeda-beda pasti ya. Apalagi sekarang juga ada rumor lagi kurikulum Merdeka yang sekarang dijalankan Kurmer mau di ini lagi, mau di evaluasi lagi gitu ya. Apakah tetap bertahan ataukah mau di stop atau kembali lagi pada ujian nasional atau memasukkan kembali syarat masuk ke SMP menggunakan ujian nasional. Itu ada rumor-rumor seperti itu. Nah, ini kan tentu secara penilaian kinerja nantinya buat guru kan apa ya, perlu penyesuaian lagi. Nah, gitulah karena memang tentu beda pejabat, beda kebijakan, dan kemudian ya yang di bawah-bawahnya ya mau nggak mau harus mengikuti. Tapi ya tentu harapannya dari setiap kurikulum yang ada, harapannya adalah semakin baik, semakin berkembang, bukan malah semakin mundur. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau di dalam
pembinaan supervisi ini alat menjadi hal yang sangat penting. Oke, lanjut lagi. Teknik observasi. Teknik observasi kan kalau dalam pembinaan itu ada teknik-teknik yang perlu dilakukan, cara-cara observasi. Metode pengamatan langsung saat proses belajar mengajar berlangsung yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas. Ya, apa saja kira-kira teknik observasinya? Emang observasi ada tekniknya. Teknik observasi kan apa ya? Kan kalau kita mengamati sesuatu juga kan ada teknik-tekniknya ya, secara yang dilakukan secara detil, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, yang tanpa menggunakan instrumen. Kalau secara langsung kan kita langsung ke kelas, observasi itu kan pengamatan, kita melihat, terus apa namanya itu, mengamati ketika guru mengajar di kelas, gitu kan, itu teknik observasi secara langsung. Kalau secara tidak langsung, berarti ya kita bisa bertanya kepada orang lain atau secara ini ya, yang nggak langsung, maksudnya nggak langsung berhadapan, dari kejauhan lah bahasanya tuh, dipantau, diamati, tapi nggak kelihatan, itu observasi secara tidak langsung, gitu ya. Ini alat-alatnya. Sistem penilaian berkelanjutan. Maksudnya bagaimana penilaian dilakukan secara teratur untuk memberikan umpan balik kepada guru mengenai kinerja mereka. Yang berikutnya adalah alat komunikasi. Alat komunikasi seperti email, aplikasi pesan instan, atau platform komunikasi lainnya untuk memfasilitasi diskusi antar supervisor dan guru. Jadi, yang sistem penilaian berkelanjutan itu maksudnya bagaimana? Kenapa ini menjadi alat pembinaan? Kan kalau di sekolah itu kan apa ya namanya, penilaian berkelanjutan itu kan apa ya, nggak cuma sampai di penilaian. Oh, kamu baik, kamu kurang baik, ini kelemahan kamu, ini kelebihan kamu, kan nggak cukup sampai di situ. Tapi setelah itu mau ngapain? Itulah yang dimaksud dengan sistem penilaian berkelanjutan. Bukan berarti sistem penilaian berkelanjutan bulan sekarang dinilai, terus nanti bulan depannya dinilai lagi. Tidak diartikan secara seperti itu juga. Tapi lebih kepada kalau sudah dapat nilai, ya terus mau diapain gitu. Kalau sesuai, selebihnya pembinaannya seperti apa. Kalau belum sesuai atau di bawah standar, terus hal yang perlu dilakukan seperti apa. Itu dimaksud dengan sistem penilaian berkelanjutan. Kalau komunikasi itu lebih kepada apa ya, lebih kepada keterbukaan lah antara si supervisor dan guru. Itu alat komunikasi. Dengan adanya alat komunikasi dua arah, maka si guru itu bisa memberikan feedback, si supervisor bisa memberikan feedback secara langsung. Misalnya dengan mengatakan, ini hal yang perlu kamu improve, ini hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan. Itu bisa secara langsung. Nah, ini yang dimaksud dengan alat pembinaan supervisi. Nah, bagaimana hubungannya, bagaimana gambarannya antara bahan sama alat tadi? Kalau bahan-bahannya berkualitas, gitu ya, bahan-bahannya bermutu, bahan-bahannya memang sesuai dengan yang diharapkan, alat-alatnya juga berkualitas, alat-alatnya bermutu, maka proses supervisi, pembinaan supervisi yang dilakukan, maka insya Allah akan jauh lebih berhasil, akan jauh lebih maksimal. Kualitas, total quality management. Dalam pendidikan itu ada TQM. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, apakah ada alat-alat yang lain? Ada, banyak ya. Nah, tapi paling tidak ada 5 poin nih maksudnya alat pembinaan ini. Kalau teman-teman belum memahami secara utuh, pada intinya adalah gini, kita mau disupervisi, terus atau kita mau mensupervisi. Persiapan dulu, bahan-bahannya apa nih? Ini kalau ditanya-tanya gampang, itu yang dimaksud dengan bahan-bahan. Kalau alat, berarti alat itu
hal-hal yang memudahkan proses itu namanya alat. Jadi nggak manual. Oke, berikutnya adalah kita lanjut ya teman-teman. Data dalam supervisi pendidikan, data tertulis, data observasi, data kualitatif. Ada data kuantitatif atau dan data kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya ada dua ya. Sebenarnya ada yang bersifat kuali, ada yang bersifat kuanti. Kuanti yang bersifat apa? Angka-angka ya. Angka-angka. Kalau kuali kan bersifat huruf, deskripsi, gambaran. Nah, di sini ada yang tertulis. Yang tertulis itu apa? Dokumen administrasi yang saya sampaikan di awal tadi, silabus, RPP, catatan hasil belajar siswa, absen, gitu ya, daftar nilai itu data tertulis. Bahkan yang namanya dosen juga sama. Dosen juga sama nih. Ada namanya laporan BKD, beban kerja dosen. Jadi tiap semester itu harus laporan. Ada aspek kan ada tridharma perguruan tinggi ya kalau kalau kampus itu yang dia itu ujung tombaknya ada di dosen. Ada pendidikan, yang pendidikan itu berisi tentang RPP atau RPS lah itu ya. Ada materi-materinya, ada modul ajarnya, terus ada apa absensinya gitu ya, daftar nilai. Nah, itu data-data tertulis. Supervisi sama siapa? Supervisi sama asesor, sama dosen juga di supervisi juga. Nah gitu ya. Ini yang kedua adalah data observasi. Jadi setelah kita mengamati itu kita kan mencatat, ada catatan langsung mengenai kegiatan belajar mengajar di kelas. Itu kalau langsung. Kalau tidak langsung bagaimana? Tidak langsung juga sama. Nah, yang ketiga data kualitatif, wawancara dengan guru dan siswa untuk mendapatkan perspektif tentang proses pembelajaran. Nah, satu lagi sebenarnya data kuantitatif. Ini kalau dipecah sebenarnya kalau tertulis, ini nih tertulis nomor satu dan nomor dua sebenarnya masuk ke dalam nomor tiga. Satu lagi sebenarnya ada data kuantitatif. Jadi misalnya dilakukan survei. Survei itu kan satu, dua, tiga, empat. Kalau satu misalnya tidak setuju, dua apa netral, tiga atau bisa juga gini, satu sangat tidak setuju, terus yang kedua misalnya eh, tidak setuju, tiga misalnya netral, empat setuju, lima sangat setuju. Itu kan yang biasa dilakukan survei-survei online menggunakan skala Likert namanya. Itu juga sebenarnya bisa dilakukan untuk eh, digunakan untuk proses supervisi. Artinya kan mengumpulkan data ya. Supervisi itu kan sebenarnya mengumpulkan data. Dari data-data inilah nanti akan dianalisa. Dari hasil analisa akan menjadi sebuah informasi, informasi yang sangat berguna bagi sekolah, termasuk bagi gurunya. Dari informasi itulah nanti akan dilakukan tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan pembinaannya. Itu yang dimaksud dengan data dalam supervisi pendidikan. Terus bagaimana metode pengumpulan datanya? Metode pengumpulan data itu observasi langsung, ya observasi langsung ya. Observasi langsung berarti mengamati di kelas, ada wawancara ngobrol gitu ya, menggali informasi terhadap guru-gurunya atau juga terhadap siswa, ada angket, nah, itu yang saya sampaikan tadi ada angket, observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Nah, itu yang biasa dilakukan, yang umum gitu maksudnya. OWD, observasi, wawancara, dokumentasi, angket. Dokumentasi itu kan berarti foto-foto. Dari foto-foto itulah nanti akan kita terjemahkan apa maksud dari foto-foto tersebut. Dan juga ada tabel-tabel, itu juga termasuk ke dalam sumber informasi. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan dari penjelasan barusan? Ada yang mau sharing-sharing? Saya matikan dulu. Sus.
Wah, udah ada 15 orang. Sudah datang semua. Selamat datang, Bu Nur. Bu Nur sehat. Jilbabnya bagus sekali. Masya Allah, tabarakallah, Bun. Ya Pak, saya nganterin anak dulu tadi. Jemput. Oh, jemput. Tapi belum masak. Belum matang. Enggak Pak. Insya Allah. Oke. Pak Muhammad Khairul, silahkan. Yang lain boleh on cam. Bu Irda, Ibu Sri, Ibu Sri Evi Kurnia, Ibu Novita. Wah, langsung Pak Irwan, Bu Yuliawati, Pak Ardian. Ini Ibu Saptaria, Ibu apa Mbak sih? Kakak ya. Pak, Kakak. Ibu, Pak, Ibu. Oke, Pak Muhammad Gali. Selamat datang Bu Mutmainah, Bu Sakinah Mawadah Warohmah, Bu Mutmainah, Pak Muhammad Gali. Bu Neneng, halo selamat berjumpa Bu Neneng. Bu Neneng, Bu Ismi, Pak Irwan, luar biasa. Bu Helpi, Bu Helpi. Ini Bu Novita nih yang belum kelihatan. Bu Irda Izin Pak, lagi nggak bisa on cam. siap. Bu Irda masih sibuk dengan tugas-tugasnya sebagai abdi negara. Tugas negara. Di sekolah, Bu. Oke, kita foto keluarga dulu ya. Foto keluarga Cemara atau keluarga Sakinah. Foto dulu ya. Foto, foto keluarga. Nah, coba kasih foto yang paling unyu-unyu, paling manis. Siap. Satu, Saya ikut senyum Pak. tuh, dua. Coba bilang cheese semuanya. Cheese gitu. Tis. Percuma ibu kagak ada suara, kagak ada mukanya. Nah, ulangi lagi. Tuh, dua, tiga. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Karena saya mengerti, udah sore-sore gini tuh udah apa ya, nyaman di. Oke, teman-teman ya, terima kasih. Jangan lupa absennya diisi. Ini nanti bukti apa namanya bukti masuknya nanti saya share. Cukup? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pesan saya tetap semangat karena nggak kerasa yang namanya kuliah itu. Tahu-tahunya nanti udah skripsi. Teman-teman itu harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena momen-momen seperti ini, kuliah sore itu akan menjadi satu hal yang dirindukan nantinya. Jadi manfaatkan momen-momen ini, gitu ya. Siap, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dan sukses selalu. Jangan lupa minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.